Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pratulina Syifa atau Ibu bisa memanggil saya Ura. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mempercayakan saya sebagai konsultan gizi untuk Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Oke, baik. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama aku Vina Mahira Ibu. Biasanya dipanggil Vina. Oke, Ibu Vina senangnya dipanggil Ibu atau Mbak? Mbak aja. Oke, Mbak Vina ini kalau boleh tahu asalnya dari mana ya? Aku dari Medan. Oh, jadi sekarang Mbak Vina menetap di Bogor atau tidak? Oh enggak, aku di sini cuma untuk kuliah Ibu. Oke, Mbak sekarang usianya berapa? Aku sekarang sekitaran 18 tahun Bu. Oke, sebelumnya saya izin memastikan bahwa data pribadi Mbak akan aman dan serta dirahasiakan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, izinkan saya bertanya, apa yang Mbak alami sehingga Mbak mendatangi saya untuk konseling? Karena beberapa hari belakangan ini aku tuh kayak lemas terus, nyeri otot, juga susah tidur Ibu. Jadi aku memutuskan untuk ke dokter terdekat untuk memeriksakan kesehatan aku, baik dari hemoglobin gula darah, albumin, serta beberapa pemeriksaan lainnya. Nah, hasilnya itu dokter mendiagnosis kalau aku itu kekurangan protein. Jadinya dokter nyaranin aku untuk ke konseling gizi, untuk gimana ngatur pola makan aku. Oh begitu, kira-kira apa yang Mbak ketahui dari kekurangan energi protein? Setahu aku ya, itu merupakan penyakit seseorang yang mengalami defisit protein. Kalau dari informasinya sendiri, Mbak ini dapat dari mana nih informasinya? Oh, aku sempat searching di Google dan juga mendengarkan secara singkat dari penjelasan dokter. Oke, sekarang aku ingin nanya ya, pola makan kamu itu sehari-hari gimana? Sebenarnya ya aku itu nggak terlalu sering makan karena aku cukup pilih makanan. Jadi kayak dalam sehari aku bisa makan nasi itu paling 1-2 kali. Itu pun porsinya nggak banyak. Tapi untuk jajan aku bisa 4 kali mungkin kan sekalinya. Kalau untuk konsumsi sayur sendiri, apakah Mbak Vina ini seneng nggak konsumsi sayur? Karena aku pemilih ya untuk makanan, jadi aku makan cuma beberapa jenis sayuran. Contohnya? Ada bayam mungkin, brokoli juga. Oke, sebelum kita lebih lanjut nih membahas soal makanan, ada banyak Mbak Vina nih bisa nih kasih tahu info lebih lanjut dari diagnosa dokter sebelumnya tentang apa aja keluhan Mbak Vina. Untuk hasil dokter kemarin sendiri ya Bu, sebenarnya semua hasilnya itu di bawah rata normal. Mulai dari hemoglobin itu saya mencapai sekitaran 10,2 gram per desiliternya. Untuk albumin juga sekitaran 3,2 gram per desiliter. Serta untuk gula darah puasa saya itu mencapai 60 mg per desiliter Bu. Dan itu sebenarnya semua di bawah rata normal yang seharusnya. Oh begitu. Nah, sebelumnya itu ada nggak disaranin untuk pemeriksaan lila? Oh belum, tidak ada Ibu. Oke baik. Izinkan saya bertanya, untuk tinggi dan berat badan Mbak sendiri ini saat ini berapa ya? Kalau untuk aku sendiri tingginya kira-kira 160 cm dan beratnya 45 kg. Oke, kalau untuk keluhan Mbak Vina sendiri nih, selain yang Mbak Vina keluhkan kepada dokter, apakah ada keluhan lain yang Mbak Vina rasakan saat ini? Saya juga sering untuk nyeri otot, kemudian tidurnya tidak nyenyak, serta gampang lelah dan lemas. Kemudian kualitas tidur saya juga tidak cukup baik ya Bu. Serta saya juga rambut saya itu kelontong. Oke baik. Nah kalau untuk intensitas sakit Mbak Vina ini sendiri, apakah Mbak Vina sering ngerasa mudah sakit nih belakangan ini? Ya, saya sekarang sering sakit, kemudian mudah lelah juga. Dan untuk beberapa hari belakangan ini demam beberapa kali. Oke. Sebelumnya saya izin pegang tangan Mbak Vina ya. Oke, kalau boleh tahu nih kegiatan Mbak Vina ini sehari-hari apa ya? Aku cuma aktivitas kuliah serta organisasi. Oke, apakah itu dalam kurun waktu yang sampai malam? Beberapa hari kemarin itu iya Ibu, karena saya lagi mau mencapai target proker untuk organisasi. Oke, baik Mbak Vina. Benar, diagnosa dari dokter bahwa Mbak Vina ini mengalami kekurangan energi protein yang dimana ditandai dengan kadar GDP, albumin, serta hemoglobin Mbak Vina
yang di bawah rata normal. Hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang ada di dalam tubuh dan kadarnya itu perlu dijaga agar Mbak Vina ini tetap sehat. Salah satu alasan kenapa Mbak Vina kerap lemah dan lesu bisa dikarenakan karena kadar hemoglobin Mbak Vina ini yang di bawah rata normal. Nah, tadi saya juga memegang tangan Mbak Vina ini untuk mengecek apakah ada edema nih di tangan Mbak Vina. Ternyata edema di tangan Mbak Vina ini juga berkaitan dengan kadar albumin Mbak Vina yang di bawah rata normal. Kondisi Mbak Vina yang gampang sakit juga bisa dikarenakan sistem imun tubuh Mbak Vina yang sedang menurun, sehingga hal tersebut dapat mengganggu kegiatan Mbak Vina. Dan setelah saya hitung, untuk status gizi Mbak Vina berdasarkan berat badan dan tinggi badan menghasilkan rentang yang sedikit di bawah rata normal nih Mbak. Oh begitu ya Bu. Jadi karena kegiatan saya juga banyak ya belakangan ini, apakah itu juga menjadi faktor pendukung dari penyakit yang saya alami sekarang? Benar Mbak Vina, asupan protein yang tidak terpenuhi ditambah dengan kegiatan Mbak Vina yang cukup padat membuat sistem imun tubuh Mbak Vina pun menurun. Kekurangan protein ini juga membuat tubuh Mbak rentan terkena penyakit atau infeksi. Maka protein juga sangat berperan penting di dalam sistem kekebalan tubuh. Karena pastinya jika asupan protein kita turun, sistem kekebalan tubuh kita juga menurun nih Mbak. Mbak Vina ini lagi sering mengonsumsi apa sih sekarang? Untuk saat ini saya cukup senang dengan makan telur saja sih Bu. Namun di saat saya sudah bosan, biasanya saya mau makan jajanan saya dan saya tidak terlalu mementingkan cuma asupan makanan saya per harinya. Nah Mbak Vina, telur memang merupakan sumber protein. Namun jika disandingkan dengan kegiatan Mbak Vina serta dari bentuk tubuh Mbak Vina tentunya memerlukan asupan protein lain dengan asupan zat gizi lain yang dapat mendorong kekebalan imun Mbak Vina menjadi semakin baik. Mbak Vina cukup picky eater ya? Orang tua Mbak Vina dalam penyediaan makanan di rumah bagaimana? Ibu, aku cukup monoton ya dalam memberikan makanan, sehingga aku mungkin tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan. Oh, seperti itu ya Mbak Vina. Nah, dapat saya simpulkan nih, kenapa Mbak Vina menjadi picky eater mungkin dikarenakan penyedia makanan Mbak Vina di rumah itu tidak bervariatif, sehingga menjadikan Mbak Vina ini picky eater yang membuat Mbak Vina ini sering memilih-milih makanan, sehingga hal ini berkaitan tentang kekurangan energi protein yang Mbak Vina alami. Iya Bu, apakah Ibu ada saran untuk menu makanan saya sendiri nggak ya Bu? Tentunya ada dong. Nah sebelum itu saya ingin bertanya nih, untuk makanan yang tidak Mbak Vina sukain tuh apa aja sih? Saya kurang suka ya tomat, timun, tahu, tempe juga, daging ayam juga, dan saya kurang suka minum susu sapi Bu. Oke baik, dari semua makanan yang Mbak sebutkan ada beberapa makanan yang menjadi sumber protein. Namun Mbak itu bisa mengganti asupan yang Mbak tidak sukai dengan makanan seperti susu kedelai. Mbak tadi tidak suka susu sapi, mungkin bisa diganti dengan susu kedelai. Atau kacang-kacangan seperti kacang panjang. Atau jika Mbak Vina tidak suka daging ayam, bisa menggantikannya dengan daging sapi. Dan perlunya asupan sayur hijau seperti brokoli. Nah di awal tadi Mbak Vina ini bilang kalau misalnya Mbak Vina ini senang dengan brokoli. Nah, untuk mengkonsumsi brokoli, saya juga menyarankan asupan brokoli tersebut untuk Mbak Vina konsumsi nih. Dan salah satu makanan yang tinggi protein itu adalah makanan laut atau seafood yang seperti ikan, udang, dan lain-lain. Dan saya ini melihat sepertinya Mbak Vina ini kurang suka dengan konsep penyajian makanan yang terlalu monoton. Sehingga saya sarankan Mbak Vina bisa memasak makanan dengan variasi yang lebih menarik atau bisa mengolahnya menjadi suatu kesatuan yang tidak membosankan. Sehingga Mbak Vina tuh memiliki rasa senang untuk mengonsumsi makanan tersebut. Misalnya apa nih? Bola-bola udang, bola-bola udang brokoli, makaroni daging sapi dengan tambahan keju, atau tumis telur kacang panjang, dan lain-lain. Nanti akan saya berikan list menu makanan yang bisa Mbak Vina coba di rumah. Benar, terapi yang perlu dilakukan yaitu menjaga pola makan, memperhatikan pola makan sesuai pedoman gizi seimbang, serta harus diseimbangi dengan olahraga sehingga kesehatan tubuh Mbak Vina ini bisa lebih terjaga. Olahraga ya Bu, oke. Kira-kira olahraga apa ya yang bisa saya lakukan dengan sendirinya? Di samping kegiatan yang kamu cukup padat, kamu bisa menyeimbanginya dengan lari pagi atau jogging di hari luang kamu, sehingga sistem imun kamu menjadi lebih baik. Dan jangan pernah untuk tidak sarapan ya Mbak Vina, karena sarapan juga itu bisa menjadi kebiasaan yang dapat meningkatkan imun. Jika kamu tidak suka makan nasi saat pagi hari, kamu bisa menggantikannya dengan mengkonsumsi roti 1-2 buah. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Akhirnya saya tahu apa penyakit saya yang alami, kemudian cara apa saya untuk menanganinya ke depannya.
Nah, oke. Mungkin bisa saja kita agendakan pertemuan kita selanjutnya untuk saya bisa memantau perkembangan kamu nih Mbak Vina. Tapi tetap dijaga kesehatannya, buang kebiasaan buruk yang menjadikan penyakit, serta tetap harus paham dengan kondisi fisik sendiri. Jadi Mbak Vina kalau memang mau banyak kegiatan, asupan makannya juga jangan terlalu sedikit ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Jadi CAP itu sebenarnya apa ya? Istilah untuk kurang energi protein digunakan untuk menggambarkan kondisi klinik berspektrum luas yang berkisar antara sedang sampai berat. CAP sendiri biasanya pasien hanya berbentuk kulit pembungkus tulang atau seperti kurus. Namun biasanya CAP menyerang anak-anak, tetapi tidak bisa dipungkiri kalau remaja juga bisa terkena kekurangan energi protein. Faktor apa aja sih yang mempengaruhi terjadinya CAP pada seseorang? Yang pertama ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, serta kurangnya ketersediaan pangan. Gimana sih kita bisa mendapatkan sumber protein? Dari makanan laut, susu dan produk olahannya, serta sayuran hijau. Lalu bagaimana pencegahan agar tidak terkena kekurangan protein sedari dini? Yang pertama yaitu selalu memantau perkembangan anak, memakan makanan sehat, serta menerapkan pola asuh yang baik sedari dini.